Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian Ar-Rahmanillah yang sempat berhenti karena bulan Ramadan dan juga Syawal. Kita kemarin sudah sampai di hadis mengenai orang yang lisannya selalu membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke dalam hatinya. Jadi ada akhir akhir zaman ini akan ada orang yang ya al-madhkurun fi hadis alaihi wa Abi Sa'id hum al-khawarij. Jadi hadis mengenai orang-orang yang membaca Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran tapi terlalu jauh, ya, terlalu nganan, terlalu saking nganannya orang-orang yang baru kenal dengan agama disalah-salahkan atau mungkin orang yang lebih pintar dari dia disalah-salahkan, saking terlalu fanatik yang berlebihan. Fanatik itu harus tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian disebutkan di kitab ini hadis berikutnya, Hadatsana Musaddad ibni Masrohat hadatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik an Abi Musa radhiyallahu anhu mathalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib. Ini sudah dulu pas di awal ya. Orang yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah, buah jeruk ya. Baunya enak, rasanya juga enak. Mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti tamroh, katamroh. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi katamrati ta'muha thayyibun wa la rihalha. Tamrah itu kurma ya. Kurma itu rasanya enak ya, tapi dimakan enak tapi tidak ada baunya. Wa mathalul munafiqin ladzi yaqra'ul Qur'an raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Raihanah itu ya sejenis buah-buahan di Arab sana yang baunya tuh enak tapi rasanya nggak ada. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal handhalah ta'muha murrun aw khabithun wa rihuha murrun. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang orang mukmin membaca Quran, orang mukmin tidak membaca Quran, orang munafik membaca Quran, orang munafik yang tidak membaca Quran. Nah, kita menghindari itu semua, syukur-syukur bisa menjadi yang nomor satu, orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Minimalnya nomor dua, ya, nggak baca Quran tapi masih punya iman. Yang parah nomor tiga. Nomor tiga ini seperti orang yang bagus, orang soleh, tapi hatinya tidak soleh. Yang paling parah adalah nomor empat. Ya, semoga Allah melindungi kita dari itu semua. Kemudian dari hadis ini, menurut Abi Sa'id, ya, mereka adalah al-khawarij. Orang-orang itu adalah khawarij yang yahqiru ahadukum qira'atahum ma'a qira'atahum ma'a qira'atihim wa salatahu ma'a salatihim wa siyamuhu ma'a siyamihim. Jadi orang-orang khawarij itu dulu ya sholatnya bareng dengan kita, siamnya bareng dengan kita, baca Quran bareng dengan kita. Tapi ketika mereka sudah merasa paling benar, paling soleh, maka amal mereka yang paling bagus.
Orang-orang selain mereka tidak bagus. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka selalu dikritik dengan semua kekurangannya. Sering mentahdir orang. Ustadz ini sesat, Ustadz Fulan sesat. Ya, Ustadz ini salah. Jangan ikuti Ustadz ini, jangan ikuti Ustadz itu. Ya. Padahal ya orang tuh punya kecenderungan sendiri-sendiri, suka dengan Ustadz yang seperti apa. Ya. Dan punya apa? Punya kenyamanan dengan orang yang seperti apa. Punya kenyamanan dengan pengajian yang seperti apa. Cuman kita tidak bisa paksakan. Bagi mereka yang bukan bagian dari mereka adalah sesat. Tapi ketika ustadz mereka melaksanakan kesalahan gitu ya, mereka hanya ngomong ustadz juga manusia. Kalau ustadz lain yang melakukan kesalahan langsung sesat, jangan diikuti dan seterusnya. Ya, nah Khawarij ini bagaimana hukumnya? Nah, Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin man harabi fi nar jahannam wa la yahdil qawmal zalimin." Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi takfiril khawarij wa tafsiqihim wa radda riwayatihim. Ulama tidak sepakat atau berikhtilaf mengenai kekafiran orang Khawarij ini. Kekafirannya itu karena dia mengkafirkan orang lain. Justru kekafirannya karena mengkafirkan orang lain. Mengapa orang lain kafir padahal sama-sama sholat menghadap kiblat, sama-sama syahadatnya sama. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan orang lain. Selama dia masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama sholatnya masih sama menghadap kiblat, masih berkeyakinan bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Adapun dia mengerjakan maksiat yaitu urusan dia sama Allah. Kita tetap beriktikad bahwa orang itu ya masih Islam. Ya. Maka jangan mudah mengkafirkan orang lain. Nah, kalau Ustadz ini bagaimana menurut antum? Ya, Ustadz tuh bagus mengajak kepada Allah, mengajak kepada ini, kepada ini. Sebenarnya kita mau lanjutkan dengan tapi, gitu ya. Tapinya nggak usah. Simpen aja untuk diskusi ilmiah, ya. Untuk pembahasan yang lebih matang. Boleh. Sampaikan di depan umum ya nggak baik menjelek-jelekan orang orang yang orang yang kafir masih banyak, orang yang minum minuman keras masih banyak, orang yang nyabu masih banyak, kok malah ustadz-ustadz disalahkan, ya, orang yang nipu masih banyak, orang yang nggak sholat masih banyak, ini malah ustadz diperangin semua. Nah, ini nggak baik. Kalau ada ustadz yang begitu, mohon maaf, tinggalkan dulu. Kenapa? Karena hati kita jadi ikut-ikutan nanti, menyalahkan orang, memandang rendah, memandang remeh orang. Ya. Nah, ini penyakit akhir zaman. Nanti akan banyak muncul yang beginian. Ya, justru tugas kita adalah ya, kita belajar seperti ini, biar kita ngerti bagaimana bersikap. Ulama masih belum sepakat untuk kekafiran mereka. Kalau kefasikan mereka, nah mereka hmm, kefasikan mereka juga masih diikhtilafkan karena ini wawu ya, wawu itu berarti mengikuti kaidah yang awal ya. Dan juga mengenai penolakan riwayat mereka. Kama sayati tafsilu fi mawadhihi insyaallah. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Wal munafiqul musyabbah birraihanah allati laha rihun zahirun wa ta'muha murrun huwa al-mara'i bitilawatihi kama qala ta'ala. Nah, adapun orang munafik ya digambarkan oleh Allah seperti
oleh Rasulullah seperti raihanah. Itu baunya bagus, kelihatannya bagus. Eh, apa namanya? Loh, kok 10 menit lagi berakhir ya? Harusnya enggak nih. Ini tadi pakai link saya ya? Iya Pak, tadi pakai link itu. Nanti saya protes dulu nih sama penjual linknya ini. Nanti kalau mati langsung masuk lagi gitu ya. Soalnya belum Ya. selesai nih. eh Masih 531 soalnya. Jadi orang munafik itu seperti raihanah. Baunya bagus, kelihatannya bagus, tapi hatinya tidak bagus. Maka Allah berfirman di surah An-Nisa ini, halaman terakhir juz 5. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu berniat menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Dan mereka dan Allah justru yang memberdaya menipu daya mereka. Nah, ini salah satu ayat yang harus ditakwil ya. Ma- Maka jangan 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 diterima bahasa ini secara tekstual. Tekstualnya Allah menipu orang munafik. Masa Allah menipu sih gitu ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholat, mereka berdiri dengan malas-malesan, keset, kasalun, keset atau malas-malasan lah gerakan sholatnya itu malas-malas. Dia nggak ngerti bahwa dia dia sedang menyembah Allah. Pokoknya yang penting kerjain lah. Yang penting sholat lah gitu ya. Sebenarnya keimanan seseorang itu bisa dilihat ketika dia sholat sendiri, bukan ketika bersama orang lain. Apalagi ketika imamin. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka riya atau memperlihatkan di depan manusia wala yadhkurunallah dan tidak zikir tidak ingat kepada Allah illa qalila kecuali sedikit. Oke, kita masuk ke bab berikutnya. Iqra'ul Quran ma'talafat alaihi qulubukum. Bacalah Al-Quran dan sepakatilah dengan hati kalian. Haddasana Abu Nu'man Muhammad ibni Fadil Arim haddasana Hamad ibni Zaid an Abi Imran al-Juni an Jundub an ibni Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Al-Quran dan apa namanya? Sepakatilah atau apa ya? Bersamailah dengan hati kalian ketika kalian berselisih, maka berdirilah kalian. Nanti akan dijelaskan di sini ya. Hadatsana Amr bin Ali ibni Bahir Al-Fallas, hadatsana Abdurrahman bin Mahdi, hadatsana Salam bin Abi Muti, an Abi Imran Al-Juni, an Jundub qala Rasulullah iqra'ul Qur'an wa talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu. Ini sama ya, redaksinya sama. Beda dikit. Tabi'ahu Al-Haris ibn Ubaid wa Sa'id ibn Zaid an Abi Imran wa lam yarfa'hu Hammad ibn Salmah wa Abban wa qala Gundar an Sya'bah an Abi Imran qala sami'tu Junduban qawluhu wa qala Ibnu Aun an Abi Imran an Abdullah ibn Samit an Umar qawluhu wa Jundub aktsaru asah. Jadi hadis ini banyak versinya, riwayatnya, cuman banyak kata atau ada kata-kata yang memang tidak sama gitu ya. Wa ma'na al-hadis langsung ke sini aja. Wa ma'na al-hadis annahu arsyadda wa khassa ummatahu ala tilawatil Qur'an.
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan mengkhususkan umatnya untuk membaca Al-Quran. Idza kanatil qulubi mujtami'atan ala tilawatihi mutafakkiratan fih mutatabbiratan lahu la fi hali syughliha wa milaliha. Membaca Al-Quran ketika mereka berkumpul untuk membacanya, berfikir di dalamnya, kemudian mentadabburi di dalamnya. Fa innahu la yahsilul maqsud minat tilawah bidzalika kama tsabata fil hadis annahu iklafu minal amal ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa qala ahbul a'mal ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Eh, Iklafu itu bebanilah, bebanilah dengan amal yang kalian mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan bergeser atau condong sampai dengan kalian bergeser dari amalan itu. Maksudnya ini perintah dari Rasulullah untuk kita bareng-bareng mengistiqomahkan untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling disuka oleh Allah, ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla, yang dibaca secara dawam oleh sahabatnya walaupun sedikit, oleh sahibnya. Sahib itu pemilik amal ya. Kalau kita membaca Al-Quran lebih baik dawam sehari satu juz, setengah juz, seperempat, satu halaman, tengah halaman, tapi istiqomah setiap hari daripada sehari membaca 30 juz, tapi setelah itu setengah tahun nggak pegang. Lebih baik sedikit demi sedikit. Sedikit tapi istiqomah. Ini saya kira kita sudah paham semua ya. Wa fil lafzil akhir ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Awam yang paling amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dawam atau yang terus-menerus. Wa akhrajahu an-Nasa'i min riwayat Syu'bah wa hadha fi ma'na al-hadis alladhi tuqaddimuhu wa annahu yanha 'anil ikhtilaf fil qira'ah wal munanzi'ah fi dzalika wal marwa' fihi kama taqaddama an-nahyu 'an dzalika wallahu a'lam. Ya, ini ya, dilanjutkan. Kitabul Jami' al-Ahaditsin syatta tata'allaqu bi tilawatil Qur'an wa fadailihi wa fadli ahlihi. Ini kumpulan dari hadis-hadis yang menjelaskan mengenai tilawah Al-Quran dan juga fadilah membaca Al-Quran dan fadilah ahli Quran. Qala Ahmad haddatsana Muawiyah bin Hisham haddatsana Syaiban an Farras an Atiyah an Abi Sa'id qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu sahibul Quran idza dakhala al-jannah, dikatakan kepada ahli Quran ketika masuk surga, Iqra was'ad, bacalah dan naiklah, wa yaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan, kemudian dia membaca seperti ketika membaca di dunia, satu ayat dengan satu derajat, satu tingkatan. Hatta yaqra'u akhiri syai'im ma'ahu. Sampai dengan akhira syai'im ma'ahu. Sampai dengan membaca ayat terakhir bersamanya. Jadi ini dari hadis ini menjelaskan bahwa derajat dari ketinggian surga kita itu berdasarkan ayat yang sering kita baca, atau ayat yang kita hafal, atau ayat yang kita pahami, kita amalkan.
وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة حدثنا بشير ابن أبي عمرو الأخو لأني أن الوالد ابن قويس هو سمع Aba Sa'id Al-Khudri yaqulu sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah mengatakan yakunu khalfun min ba'dis sittina sanah. Ada apa namanya? Di belakang saya setelah saya itu 60 tahun ada usolah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Menge- 60 tahun mengerjakan apa namanya? Meninggalkan sholat kemudian mengikuti syahwat maka dia akan mendapatkan kecelakaan gitu ya. Summa yakunu khalfun yaqra'ul Qur'an la ya'du turaqiyahum. Kemudian setelah itu membaca Al-Quran, tidak mengulanginya, tidak mengulangi perbuatan buruknya. Wa yaqra'ul Qur'ana salasatun dan eh, membaca Al-Quran 3 hari. Mukminun wa munafiqun wa fajirun. Qala Bashir fakultu lil walid ma haula'i thalathah. Kemudian Bashir mengatakan kepada Walid, siapa itu 3 orang? Qala al-munafiq kafirun bihi wal fajiru yata'akkalu bihi wal mu'minu yu'minu bihi. Wa qala Ahmad hadatsana Hajjaj hadatsana Lais hadatsana Yazid bin Abi Habib an Abi Al-Khail an Abi Al-Khattab an Abi Sa'id annahu qala Rasulullah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Tabuk khataban nas wa huwa musnidu dhahrihi ila nakhlah. Rasulullah pas perang Tabuk itu khutbah kepada manusia, kepada para sahabat yang itu ikut perang Tabuk. Ini udah mau selesai nih mukadimahnya, alhamdulillah. Dan menyandarkan eh, kekernya. Zahrun itu kan keker ya. Zahrihi, musnadu zahrihi ila nakhlatin. Menyandarkan sendenan lah begitu ya bahasa kita. Sendenan ke pohon kurma. Faqala ala ukhbirukum bi khairin nasi wa syarrin nas. Ketahuilah akan aku beri kabar orang yang terbaik dan juga orang yang terburuk. Inna min khairin nas rajulan amila fi sabilillahi ala dhahri farasihi. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah seorang yang beramal fi sabilillah di atas kendaraannya. Maksudnya berperang lah, ya. Turun ke medan perang. Au ala dhahri ba'irhi atau di atas farasihi itu kuda eh, atau apa namanya? Keledai. Au ala qadamahi atau dia jalan kaki. Hatta ya'tiyahul maut. Boleh perang tuh boleh pakai kuda. Kalau pakai kuda berarti barisan depan. Kalau dia pakai ba'ir, kalau dia pakai keledai atau onta berarti logistik, bawa bahan makanan, bawa obat-obatan dan lain sebagainya. Atau dia jalan kaki. Sampai dia meninggal hatta ya'tiyahul maut. Jadi ya perang itu sesuai kemampuan. Yang punya uang pakai kuda terbaik, baju zirah besi terbaik, senjata terbaik. Nah, yang nggak punya kendaraan ya jalan kaki. Wajibnya kan perang, bukan wajib naik kuda. Dan dulu perang itu pakai uang sendiri-sendiri, pakai modal sendiri. Kalau sekarang sepatu PDL aja dikasih sama negara ya. Kalau dulu nggak begitu. Perang itu sebuah hajat yang besar kalau dulu. Wa inna min syarrin nasi sesungguhnya orang yang paling buruk itu adalah rajulan fajiron, orang yang berdosa, jari'an yaqra'u kitabillah. Orang yang fajir, orang yang fasik yang membaca kitab Allah la yar'awi ila syai'in minhu, yang tidak masuk ke dalam hatinya segala sesuatu yang dibacanya.
Qala al-Hafidh Abu Bakar Al-Barras hadatsana Muhammad ibni Amr bin Hiyats Al-Kufi hadatsana Al-Hasin ibni Abdul Awal hadatsana Muhammad ibn Al-Hasan Al-Hamdani an Amr ibni Qais an Atiyah an Nabi Sa'id qala Rasulullah yaqulu ta'ala man syaghalahu qiraatul Qur'an. Barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran, antu'ai dari berdoa kepadaku. Sibuk dia membaca Quran, sibuk tilawah, sibuk murojaah, sampai lupa berdoa. Nah, kalau penyakit kita kan doanya banyak-banyak, ngajinya malah nggak pernah. Tapi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia sudah disibukkan membaca Al-Quran, sampai dia lupa untuk berdoa. Sampai lupa berdoa. A'taituhu afdhala thawabis sa'ilin. Aku akan memberikan lebih afdol daripada ganjaran orang-orang yang berdoa. Jadi nggak kita minta, Allah tuh kan tahu yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi saking sibuknya kita membaca Quran, kita sampai lupa berdoa. Kita lupa sholat hajat, kita lupa sholat tahajud mungkin. Atau kita nggak sempat sholat duha banyak-banyak, nggak sempat berdoa banyak-banyak. Kenapa? Habis sholat langsung pegang Quran lagi. Habis sholat pegang Quran lagi. Waktu kosong pegang Quran lagi. Syaghalahu qiraatul Quran. Kita disibukkan dengan membaca Al-Quran. Maka Rasulullah, Inna fadla kalamillahi ala sa'il kalam kafadlillahi ala khalqihi. Sesungguhnya keutamaan dari kalamullah dari kalam-kalam yang lain adalah seperti kemuliaan atau kefadilahan Allah di atas makhluknya. Ya, jadi maka kita tidak heran ketika banyak orang ahli Quran, masya Allah tuh kiai-kiai Quran desa itu, sing gaweane itu cuma ngaji, tau ngaji esok habis subuh mulang ngaji, sibuk dia ngopeni santri. Kemudian nanti siang sedikit mungkin bertani atau kerja apapun itu gitu ya. Kemudian habis asar mulang ngaji lagi anak-anak. Nanti habis maghrib mulang lagi anak-anak. Habis isya masih mulang lagi. Sampai nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat berdoa, nggak sempat mungkin berbisnis. Habis waktunya untuk mengabdikan dirinya untuk Quran. Nah, ini orang-orang yang kita wajib iri kepada mereka. Ya. Semoga ada saatnya nanti kita bisa seperti itu. Sudah selesai dengan urusan urusan dunia kita, kita tinggal mensibukkan diri dengan membaca Quran. Nah, mereka-mereka ini malah justru hidupnya terjamin, ya. Hidupnya tuh selalu butuh apapun kecukupan karena yang ngasih rezeki itu kan Allah gitu ya. Butuh mobil ya bisa beli mobil, mobilnya ya bagus. Minimal dia bisa naik, ya, naik mobil. Maksudnya nggak harus punya. Sebenarnya kan intinya mobil itu kan kita naik, ya. Kemana-mana ada naik mobil. Ya orang-orang kayak gitu kadang-kadang nggak punya mobil tapi kemana dijemput. Acara apa dijemput. Butuh tumpangan, sing nawarin dah banyak. Jadi dia nggak perlu bayar pajak, nggak perlu servis, tapi dia naik. Mobilnya ganti-ganti lagi. Nah, yang jadi masalah itu kan kita merasa harus memiliki semuanya kan. Rumah misalnya. Rumah atau apapun, pondok sudah diwakafkan untuk umat. Dia nggak punya rumah, sertifikat yang atas nama dia nggak punya. Tapi ya dia tinggal. Intinya rumah itu kan tinggal. Ya tempat tinggalnya bagus, bersih. Ya. Terus apa lagi? Makan juga begitu. Makan itu kan ya kenikmatan sesaat. Nah, dia nggak pernah masak, nggak pernah beli apa-apa. Tapi ya anak istrinya makan semua, enak-enak. Nah, kenapa? Syaghalahu qiraatul Quran. Dia sudah disibukkan. Kalau nggak mulang, ya, kalau nggak mulang ya belajar. Kalau nggak belajar ya dia baca Quran. Dah waktunya habis untuk itu aja. Nah,
Cuman kita tidak bisa. Ini kalau di ilmu apa, tasawuf ya, di ilmu hikam itu, kalau memang makom kita adalah makom bekerja, asbab, ya udah kita kerja aja, nggak usah kita pengen jadi makom seperti itu. Makom kayak gitu tuh namanya makom tajrid ya. Makom tajrid itu apa yang dibutuhkan terpenuhi tanpa dia harus mencari sebabnya. Nah, kalau kita nalar kita kan kalau pengen uang ya kerja kan gitu ya. Itu makom asbab itu kan begitu. Pengen uang ya kerja atau bisnis atau jualan. Kalau makom tajrid pengen uang ya minta sama Allah. Nanti tiba-tiba ada orang yang mungkin minta tolong dijualkan mobilnya. Saat delalai tamu yang datang juga sedang nyari mobil gitu ya. Terus dapat komisi ujuk-ujuk 5 juta ya misalnya gitu. Memang udah Allah yang atur begitu. Kita nggak bisa mengintervensi takdirnya Allah yang begitu itu nggak bisa. Maka ya kita nggak usah bahas itulah ya. Itu beda beda tema ini. Tapi tema kita ini ya, barang siapa yang disibukkan membaca Quran, maka Allah akan memberikan ganjaran orang-orang yang berdoa. Sibuk baca Quran sampai lupa berdoa, maka Allah akan selesaikan urusannya. Waqala al-Imam Ahmad Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad Haddatsani Abdurrahman ibni Budail ibni Muyassarah Haddatsani Abi an Anas bin Malik qala Rasulullah inna lillahi ahlina minan nas. Ini yang sering disampaikan oleh motivator penghafal Quran ya. Sesungguhnya Allah tuh punya keluarga di dunia dari golongan manusia. Qila man hum ya Rasulullah. Ini udah pada hafal kalau ini ya. Mereka itu siapa ya Rasulullah? Keluarga Allah di surga, di dunia. Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan juga spesialnya. Nah, orang-orang spesial. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمساري حدثنا خالد بن حداس حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mengkhatamkan Al-Quran, eh, jama'a ahlahu mengumpulkan keluarganya, wa walidahu dan anak-anaknya, fada'alahum kemudian berdoa untuk mereka. Nah, ini tradisi khotmil Quran. Kalau khotaman, ibu ini misal punya wiridan, delalai khataman selesai 30 juz, undang keluarganya. Nah, kalau keluarganya jauh di rumah ya undang teman-temannya. Pas kumpul hari Minggu, yuk kumpul-kumpul yuk, bawa jajanan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka khotmil Quran saya. Ya, terus berdoa di situ. Nah, gitu ya. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن عبادي المكي حدثنا خاتم بن إسماعيل عن الشارك عن الأعمش عن يزيد بن أبان عن الحسن عن أنس قال رسول الله القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. Quran itu adalah kekayaan. Tidak ada kemiskinan sesudahnya dan tidak ada eh, kekayaan selain darinya. Pegang ini aja ya. Pegang ini. Susah susah rezeki, sibukkan diri dengan Quran. Ya. Mesti nanti pikiran kita kan dari mana dapatnya gitu ya. Nah, lah Rasulullah yang ngomong ya, masalah percaya sama anda. Ya, maka kita apa yang masih bisa kita kerjakan sebagai asbab, kerjakan. Masih bisa kerja, kerja. Masih bisa bisnis, bisnis. Masih bisa silaturahim, silaturahim. Tapi tetap ikhtiar baca Qur'annya dibanyain. Nah, kalau lagi ada masalah dengan kehidupan kita. Al-Qur'anu ghina, ghinan la faqra ba'dahu. Tidak ada kemiskinan sesudahnya.
Ini hadis ini kira-kira enaknya disimpan, diamalkan sendiri apa disebarkan nih ya? Ini disimpan aja kali ya. Buat kita-kita aja kali ya. Nah, solusi untuk ekonomi kita. Tapi ini janji dari Rasulullah ya. Waqala Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar Hadasana Salmah ibni Syabib Hadasana Abdul Razak Hadasana Abdullah ibni Muharrar An Qatadah an Anas Qala Rasulullah Likulli syai'in hilyah. Setiap segala sesuatu itu ada. Hilyah itu apa ya? Hilyah itu perhiasan kan? Nah, atau apa ya? Keindahan ya. Wahilyatul Quran as-sautul hasan, dan perhiasan dari Al-Quran, keindahan Al-Quran adalah suara yang baik, yang suaranya bagus, ya, usahakan bisa membaca dengan baik. Waqala al-Imam Ahmad hadatsana Hasan hadatsana Ibni Lahiyah hadatsana Bakar ibni Saudah ibni Suwadah an Wafa al-Khawlani an Anas bin Malik qala bainama nahnu naqra'u fina al-arabi wal ajami wal aswad wal abyad idza kharaja alaina Rasulullah faqala antum fi khairin. Rasulullah mengatakan, antum fi khairin, kamu tetap dalam kondisi baik. Taqra'una kitaballah fikum Rasulullah, membaca, kalian membaca Al-Quran dan di antara kalian ada Rasulullah. Wasayati 'alan nas, nanti akan datang zaman, 'alan nasi zamanun, sebuah masa, yathqafunahu kama yuthqaful qidhu, yata'ajjaluna ujurahum wala yata'ajjalunaha. Nah, ini saya belum tahu ini apa ya. Qidh itu apa ya? Nah, ini PR lah nanti pekan depan ya. Ini kebetulan juga. Nanti tak cari di kamus dulu. Mungkin itu ya, ibu-ibu sekalian, pas nih jam 6. Nanti tak kasih tanda dulu di sini. Eh, tanda dulu. Biar nanti nggak lupa. Nah, kasih tanda sini. Kita sampai di sini. Dan ini belum saya artikan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membuat kita berenung kembali, menjadi bahan renungan kita tentang, sepertinya layak dipertimbangkan kalau kita harus mensibukkan diri dengan Quran ya. Terus ini juga saya lihat tinggal berapa ya? Eh, ah, oh belum ya? Nah, ini nanti ada, ini bab terakhir nih dari Muqaddimah, bab dzikri du'a al-ma'sur li hifdzil Quran. Ini toh yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu ya toh. Doa yang maksur untuk menghafal Quran ya toh. Nah, dan supaya tidak lupa, Wateratun nisyan. Nah, ini. Ditaruh di belakang. Jadi biar yang hafal tuh nggak lupa-lupa tuh doanya apa totat ya. Ini di belakang ini. Yang ditaruh di depan ya terus nggak ngikuti ya toh. Ini, makanya ikuti terus kajiannya ini. Nah, setelah ini nanti kita sedang masuk ke eh, tazkuru fi awali tafsir qabla al-Fatihah. Disebutkan di eh, tafsir ini sebelum surah Fatihah. Tazkuru fi, nah ini masuk kita ke suratul Fatihah. Kayaknya kira-kira masih 1,5 bulan lah. Jangan lupa terus ikuti ya. Begitu ibu-ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ada tanya-tanya di grup aja. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Ustaz. Ya, matur